Nama saya Meliana. Saya dari kelas 1 BUMN dengan NPM 2041134. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan membuat video presentasi ujian akhir semester mata kuliah agama. Topik yang akan saya bawakan adalah tentang kebohongan. Yang pertama adalah latar belakang permasalahan. Ani adalah seorang siswi di sekolah bakti. Ia adalah siswi yang pemalas dan tidak suka belajar. Setiap hari, kerjaan Ani adalah bermain-main dan tidak belajar. Padahal Ani sudah akan menghadapi ujian semester. Pada saat ujian semester, Ani tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal ujian tersebut, sehingga Ani mendapatkan nilai yang sangat jelek. Pada saat pulang sekolah, ibu Ani menanyakan kepada Ani tentang nilainya. Karena Ani takut dimarahi, maka Ani pun berbohong kepada ibunya. Selanjutnya adalah suta yang mendasari. Terdapat pada Dhammapada 176. Yang berisi orang yang melanggar salah satu dhamma sila keempat yang selalu berkata bohong, yang tidak mempedulikan dunia mendatang, maka tidak ada kejahatan yang tidak dilakukannya. Di dalam Dhammapada 176 dijelaskan bahwa jika seseorang melanggar salah satu dhamma, yaitu sila keempat, yang selalu berkata bohong dan juga tidak mempedulikan dunia, maka tidak ada kejahatan yang tidak dilakukannya. Hal ini mengandung arti bahwa agama Buddha mengajarkan kepada kita untuk tidak berbohong atau melanggar sila keempat. Selanjutnya adalah Dhammapada 223 yang berisi kalahkan kemarahan dengan cinta kasih dan kalahkan kejahatan dengan kebajikan, kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati dan kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Di dalam Dhammapada 223 ini dijelaskan bahwa kita harus mengalahkan kemarahan dengan cinta kasih, kejahatan dengan kebaikan, kekikiran dengan kemurahan hati, dan kebohongan dengan kejujuran. Hal ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh berbohong dan kita harus selalu jujur. Selanjutnya adalah Pancasila Buddhis sila keempat, yang berisi aku bertekad akan melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Di dalam Pancasila Buddhis sila keempat ini menjelaskan bahwa kita harus menahan diri kita dari berbicara yang tidak benar. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu berbicara yang benar. Selanjutnya, Dhamma Cakkappavattana Sutta di jalan utama berunsur 8, yaitu ucapan benar sama vaca, yang berisi berusaha menahan diri dari berbohong, memfitnah, berucap kasar atau caci maki, dan berkata yang tidak bermanfaat atau pengujingan. Yang dikategorikan ke ucapan benar adalah ucapan ini benar, ucapan ini beralasan, ucapan ini berfaedah, dan ucapan ini tepat pada waktunya. Di dalam Dhammacakkappavattana Sutta terdapat jalan utama berunsur 8 yang di dalamnya terdapat ucapan benar, menjelaskan bahwa kita harus menahan diri dari berbohong, berfitnah, berucap kasar, dan bercakapan yang tidak bermanfaat. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berucap yang benar. Selanjutnya adalah solusi permasalahan. Solusi dari permasalahan ini adalah Ani meminta maaf kepada ibunya karena telah berbohong kepada ibunya tentang nilainya yang jelek dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan jika Ani takut akan dimarahi ibunya, seharusnya Ani harus lebih giat belajar dan melawan rasa malasnya sehingga dia bisa mendapatkan nilai bagus dan tidak perlu lagi berbohong kepada ibunya tentang nilainya. Selanjutnya saya akan membawakan cerita yang berkaitan dengan berbohong. Ani adalah siswi di sekolah bakti. Ani terkenal sebagai anak yang pemalas dan tidak suka belajar. Setiap hari kerjaan Ani hanyalah bermain-main dan tidak belajar. Sementara itu, ujian tengah semester akan segera berlangsung, dan Ani terlihat seperti biasa saja. Pada suatu hari, ujian tengah semester pun berlangsung. Ketika soal ujian sudah dibagikan, Ani tampak pucat dan gelisah karena dia tidak bisa mengerjakannya. Setelah pembagian hasil ujian, Ani mendapatkan nilai jelek. Pada saat pulang sekolah, ibu bertanya,
Ani, bagaimana hasil ujian tengah semesternya? Ani menjawab, bagus Bu, Ani mendapatkan nilai sempurna. Ibu Ani berkata, baguslah nak, jika kamu mendapatkan nilai sempurna. Ani menjawab, iya Bu. Seketika Ibu Ani sedang membereskan tas Ani dan tanpa sengaja Ibu Ani mendapatkan sebuah kertas yang berisi hasil ujian tengah semester Ani. Dan betapa terkejutnya Ibu Ani melihat hasil ujian tengah semester Ani, dan yang lebih membuat Ibu Ani sakit hati adalah ketika Ibu Ani mendapati bahwa anaknya sudah mulai berbohong kepadanya. Ibu Ani pun bertanya, Ani, apa ini? Ani pun menjawab, maaf Bu, Ani telah berbohong kepada Ibu tentang hasil ujian tengah semester Ani. Ibu Ani bertanya, mengapa kamu berbohong kepada Ibu? Ani menjawab, maaf Bu, Ani berbohong karena Ani takut dimarahi Ibu karena nilai Ani jelek. Ibu Ani berkata, Ibu kan sudah mengajarkan kepada Ani untuk tidak pernah berbohong kepada siapapun. Apapun resikonya, Ani tetap harus jujur karena Ani berani berbuat, maka Ani harus berani bertanggung jawab juga. Ani berkata, iya Bu, maafkan Ani karena telah berbohong kepada Ibu. Ani menyadari bahwa perbuatan Ani adalah perbuatan yang tidak baik. Ani berjanji untuk tidak berbohong lagi, Bu. Kita harus bisa mengalahkan kebohongan dengan kejujuran. Maka dari itu, kita harus menjunjung tinggi kejujuran kapanpun dan dimanapun itu. Karena jika kita melakukan sebuah kebohongan, maka kita akan susah untuk mendapatkan kepercayaan kita kembali. Maka dari itu, marilah kita sama-sama selalu jujur dalam hal apapun itu dan tidak berbohong. Sekian dari presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Namo Buddhaya.